Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kali ini kita akan bahas bagaimana ya, ini menurut pendapat saya pribadi, bagaimana seharusnya Demokrat bersikap setelah adanya kejadian ini, peristiwa di mana akhirnya Anies memutuskan untuk duet dengan Caimin. Nah, itu sudah saya sedikit sampaikan di video sebelumnya. Anda bisa tonton di video saya sebelum ini, yaitu di mana saya menyampaikan pendapat di situ. Tapi ini adalah kelanjutannya. Jadi begini guys, kita akan lihat nanti apa langkah Demokrat beberapa waktu ke depan gitu kan. Nah, di situ kita bisa lihat pertama motif Demokrat sebenarnya apa, ya kan. Nah, lalu apakah Demokrat konsisten dengan dengan rencananya, dengan idenya tentang perubahan, apakah tidak, kita akan lihat nanti. Karena jujur dengan adanya peristiwa ini bisa membuat kalau Demokrat tidak hati-hati, dia bisa terjerumus ke dalam sikap yang bertolak belakang. Jadi kalau dia misalnya serius dengan ide perubahan, harusnya apapun yang terjadi di luar, kalau asalkan skenario perubahannya tidak terganggu, rencananya tentang perubahan tidak terganggu, tidak masalah harusnya. Tapi kalau sempat dia terjerumus, misalnya gara-gara itu dia malah berpindah haluan, jadi kita tahu lah jelas-jelas kubu mana yang mengusung perubahan, mana yang tidak. Karena kita tahu ya, kalau Ganjar dan juga Prabowo itu jelas mereka akan meneruskan pemerintahan, meneruskan arah pemerintahan Jokowi sekarang, jelas. Jadi nggak ada lagi keraguan di situ. Jadi Ganjar dan Prabowo itu akan meneruskan dari rencana pembangunan Jokowi ke depannya. Tidak ada lagi keraguan. Nah, yang satu-satunya capres yang mengusung perubahan hanyalah Anies. Jadi meskipun Anies duet dengan siapapun itu ya, selama Anies tidak berduet dengan unsur-unsur seperti PDIP atau unsur-unsur Ganjar atau Prabowo, makanya Anies akan tetap mengusung perubahan. Kecuali kalau kemarin yang terjadi adalah misalnya Anies itu ada malah menarik Gerindra sebagai ya koalisi, atau menarik PDIP, atau mungkin ya Ganjar gitu. Itu baru jelas. Nah, tapi kalau misalnya di luar ketiga itu ya, PDIP, Ganjar, empat ya, luar empat itu PDIP, Ganjar, Prabowo atau Gerindra, makanya aman. Berarti Anies akan tetap meneruskan agenda perubahan. Nah, kebetulan kalau PKB ini kan kita lihat dia ada pragmatis. Jadi dia tuh akan ikut siapa yang mau mengajak Caimin jadi cawapres gitu. Jadi makanya kita lihat dia begitu mudahnya berubah dari pertama dia gabung ke mencoba mendekat ke PDIP, lalu tiba-tiba dia sekarang akhirnya bergabung kepada Nasdem gitu kan. Jadi kita lihat kalau memang PKB ini ngikut aja gitu. Yang mana penting dia ngikut gitu kan, mau perubahan mau enggak gitu kan. Nah, jadi memang bargaining powernya tuh ada di Nasdem. Nasdem yang lokomotifnya. Nah, PKB itu atau Caimin hanya ngikutin. Jadi gerbong mau dibawa kemana oleh Nasdem, Caimin ngikutin. Jadi ketika Anies menggandeng Caimin, itu agenda perubahan tidak rusak. Cuman skenario-nya berubah. Skenario orang-orang yang mengisi people atau orang-orang yang mengisi untuk menjalankan rencana perubahan ini gitu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Demokrat. Jadi Demokrat jadi kita tunggu nanti beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan, Demokrat ini kalau skenario begini ya, kalau dia misalnya skenario malah bergabung kepada Prabowo atau dia bergabung kepada PDIP atau Ganjar gitu kan, nah jelas berarti kalau gitu kita bisa lihat ide Demokrat tentang perubahan itu bisa berubah ya, karena dia mungkin ya kita nilai aja secara subjektif lah. Maksud saya itu adalah kalau kita kan jelas ini bukan pengkhianatan, tapi memang ada strategi yang berubah tengah jalan. Tapi kalau Demokrat anggap itu ada pengkhianatan, maka jangan sampai ya kita pahami lah psikologis Demokrat. Oke lah, anggaplah kita setuju dengan Demokrat menganggap itu adalah pengkhianatan. Tapi jangan lupa ide Anda adalah perubahan. Jadi jangan sampai gara-gara hal ini Anda malah bergabung ke Prabowo atau Ganjar
dengan Gerindra dan PDIP-nya. Artinya di situ nanti akan terbukti kalau Demokrat melakukan itu berarti dia tidak benar-benar mengusung agenda perubahan, tapi hanya yang penting AHY maju sebagai cawapres gitu kan. Nah, itu jelas sekali terlihat motifnya nanti. Perubahan itu berarti Demokrat ini adalah partai yang nggak konsisten. Hanya anggaplah kita benarkan, kita setuju dengan dia, kita terima pendapat dia kalau dia dikhianati, itu adalah berarti dia itu adalah bisa berubah, hanya merasa harusnya dia itu seperti batu karang gitu. Apapun terjadi, yang penting agenda perubahan tetap jalan. Apapun terjadi, maupun Anies memilih Caimin, bahkan bagusnya ya kalau dia melihat big picture, itu yang saya katakan tadi, melihat secara lebih besar gitu kan. Kalau dia tuh senang atau bersyukur. Kenapa? Karena PKB lari kepada koalisi mereka. Kan bagus menambah anggota baru, menambah kekuatan, menambah amunisi. Yang mana sebelumnya itu masih baru ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Sekarang masuk pula PKB, kan amunisi baru gitu. Bertambahlah kekuatan gitu. Karena kita tahu kekuatan yang Ganjar Prabowo dan Prabowo ini sangat besar koalisinya gitu kan. Dibandingkan mereka gitu. Makanya ini bagus pula. Jadi alih-alih PKB malah gabung ke PDI atau Gerindra malah bergabung kepada koalisi perubahan. Ini kan suatu yang bagus. Harusnya Demokrat melihat ke situ gitu. Nah, karena satu-satunya calon yang mengusung perubahan hanya Anies, gak ada yang lain. Dia mau kemana lagi coba? Misalnya dia meninggalkan Nasdem. Lalu dia pergi kemana? Hanya dua calon tersisa loh. Hanya Ganjar dan Prabowo. Nah, kalau itu terjadi, dia pindah ke Ganjar dan Prabowo. Jelas Demokrat sudah terbukti merupakan partai tidak konsisten kalau itu terjadi, ya kan. Hanya gara-gara merasa dikhianati, harusnya hanya karena merasa dikhianati dia malah berubah haluan, jadi tidak lagi mendukung perubahan. Karena kita tahu memang sudah pasti kalau Gerindra dan PDI itu tidak mengusung perubahan, tapi meneruskan pemerintahan yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi harusnya dia setegar batu karang. Lihatlah gambaran besarnya gitu, ya kan. Jadi kalau dia punya mental seperti batu karang, yang penting agenda jalan, dia mengutamakan ide-ide dan agenda, dia tidak akan peduli. Mau siapapun Anies berpasangan, asal tidak dengan PDI, Gerindra, Ganjar Prabowo, sah-sah saja harusnya. Harusnya dia punya jiwa lapang dada, jiwa besar, seperti yang dilakukan oleh PKS. Ini kalau PKS itu setelah saya itu tahun 2000 berapa itu, waktu Cagup Jakarta ya, waktu Anies itu kan diusung oleh saya lupa itu, ada PKS mungkin ya nggak salah, ada Gerindra juga. Nah itu PKS itu berharap bahwa calon wakil Anies adalah kader PKS gitu. Tapi ketika Anies memilih Sandi, tidak masalah bagi PKS. Nah sekarang terulang lagi nih, ketika kader PKS masih berharap kadernya akan jadi cawapresnya Anies, tapi tidak terjadi. Nah, tapi PKS tetap legowo, karena dia tahu big picture-nya, dia tahu idenya. Yang penting idenya nih. Jadi siapapun gonta-ganti pasangannya selama tidak bersangkutan dengan empat yang tadi saya katakan ya, Ganjar, Prabowo, PDI dengan Gerindra, maka agenda perubahan terus berlangsung, masih berlangsung guys. Nah, jadi kalau misalnya kalau dia tetap berpegang pada rasa sakit hati misalnya, dia merasa sakit hati, jadi opsi yang paling mungkin kalau dia mungkin ya nggak enak lagi bergabung dengan koalisi perubahannya Nasdem, ya dia buat koalisi baru gitu. Jadi jangan sampai Demokrat ini gabung dengan Ganjar atau Prabowo, ya buat koalisi baru. Bahkan bagusnya dia bisa mencalonkan bahkan AHY jadi presiden gitu kan. Nah dia gandeng mungkin 2-3 partai gitu kan, yang penting thresholdnya tercapai gitu. Nah jadi ini masih mungkin, tapi saran saya ya, kalau misalnya Demokrat melakukan itu, berarti kekuatan perubahan terpecah gitu. Dia harusnya yang awalnya udah bagus ya kan, bertambah kekuatan baru bernama PKB dengan Caiminnya, malah terpecah menjadi pecahan di mana Demokrat malah keluar dan membuat koalisi baru gitu. Tapi itu lebih baik dibandingkan Demokrat bergabung dengan PDI atau Gerindra guys. Nah itu saja sih menurut saya ya. Kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Demokrat. Ini semakin menarik ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana kebesaran jiwa Demokrat. Kita akan nilai nanti nih bagaimana
kebesaran hatinya, kelapangan hati, big picture, bagaimana Demokrat melihat hal yang lebih besar, berapa ke depan, apa akan dilakukan Demokrat, bisa kita nilai nanti guys. Kita tinggal tunggu saja ya, ini makin lama makin menarik gitu kan, politik ini. Ya, juga belum berjalan bagi kita semua, jadi kita bisa nilai nih karakter Demokrat ini seperti apa. Oh, ternyata Demokrat ini nanti kalau terjadi misalnya yang saya katakan tadi, oh berarti dia ini adalah apa namanya gampang diambing ketika ketika dia merasakan galau atau ya sakit hati, dia bakal berubah haluan dari perubahan menjadi malah melanjutkan gitu. Atau mungkin dia tetap lapang hati gitu dengan legowo seperti PKS. Dia melanjutkan koalisi perubahan ini dengan senang hati ya, lupakan sakit hatinya dan apa namanya dan dengan tetap tegar batu karang karena dia tahu ada teman alumni baru yang bernama PKB dengan Caimin ya. Tapi kalau dia nggak tahan dengan itu ya, dia buat koalisi baru gitu. Nah itu lebih mending dibandingkan dia bergabung dengan Ganjar atau Prabowo. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.